Pernah ngedesain buat Pak Harto juga ya? Cantik, cute. Iya, cute. Saya buat gimana secantik mungkin motor ini untuk di segmen itu. Oh gitu. Kalau Mas Manu tanya, mana yang suka? Saya Semua suka semua. Ya, kita ketemu lagi di Ramo Podcast di Auto Rider, dan kita sekarang ada di sebuah Toyota Rangga yang kami modifikasi menjadi studio berjalan. Kami sekarang ada di IMS 2026. Senang sekali kedatangan tamu seorang desainer sepeda motor pertama di Indonesia. Oke, selamat siang. Terima kasih Mangno sudah bisa Manut. datang memenuhi undangan kita buat ngobrol-ngobrol di Ramo Podcast. Siap. Teman-teman, Mangno ini sudah lama sekali berkecimpung di dunia desain dan banyak sekali karya-karyanya menghasilkan desain otomotif ya Mangno ya. Sepeda motor. Sepeda motor, ada mobil juga. Dan sekarang beliau dipercaya untuk mencoret lagi untuk Indomobil berkarya lagi motor ya. Kita senang Mangno akhirnya keluar lagi di industri sepeda motor ini, Mangno. Bisa menikmati karya-karyanya Mangno lagi. Dan kita akan bahas Mangno ini seperti apa sih idenya, inspirasinya. Mungkin teman-teman yang suka gambar sepeda motor juga. Nah, ini kita punya legenda yang masih bisa kita ajak ngobrol, teman-teman. Jadi Mangno ini sudah banyak sekali karyanya, dan terakhir adalah Indomobil e-motor QT yang baru saja diluncurkan oleh Indomobil. Harganya murah, hanya 15 jutaan, dan sudah dapat baterai. Dan ini beliau ini adalah yang pertama kali menorehkan pena sehingga jadilah wujud seperti itu yang seperti itu QT. Mas Mangno. Kita mau cerita-cerita dulu ya. Mangno ini kan pernah banyak sekali ya berkarya ya Mangno ya. Ada desain sepeda motor. Dulu pernah di pabrikan Jepang ya, Mangno? Pabrikan Jepang sejak tahun 1988 ya. Terus pernah di sepeda motor lokal juga ya, waktu itu desain bebek ya, kalau nggak salah ya. Gayanya Supermoto ya. Bebek Sport, Supermoto, dan lain-lain. Pernah ngedesain buat Pak Harto juga ya? Pernah. Buat Pak Ekspresa. SBY. Pernah juga ya. Iya. Banyak sekali teman-teman. Jadi itu tadi barusan karya-karyanya Mangno kita tampilkan, dan yang sekarang ini adalah QT. Indomobil QT, sebuah motor yang cantik ya. Cantik, cute. Iya, cute. Cute. Nah, berkaitan dengan namanya Mangno, mencari inspirasi cute itu dari mana Mangno? Boleh cerita nih? Semua produk itu kan berawal dari konsep produk. Konsep produk itu dibuat untuk segmen apa? Kan gitu. Kita di Indomobil kan punya namanya Adora. Dia di segmennya adalah untuk harian, laki perempuan, jarak jauh jarak dekat bisa ditempuh. Lalu kemudian kita juga punya Tirano yang gagah itu ya, adventure. Jadi segmen itu yang kita bidik untuk masuk di situ. Orang yang off-roader, senang berpetualang, ya kan, kerja keras dan bawa barang banyak, kita punya Tirano. Pertama kali keluar di Indonesia motor listrik yang gayanya adventure ya, Tirano itu. Lalu kemudian kita juga punya Pinto. Betul. Untuk anak muda ya. Lebih sporty. Kenceng. Sporty. Nah, ada segmen yang belum kita isi. Nah, segmennya untuk kalangan remaja, mahasiswa, anak-anak baru punya SIM, dan ibu-ibu di perumahan di kompleks. Itu kita bikin motor namanya QT. Oh, makanya namanya QT ya? Karena memang imut ya? Imut. Makanya saya buat gimana secantik mungkin motor ini untuk di segmen itu. Oh gitu. Mangno, pertama kali mau norehin gitu ya, yang Mangno bayangin tuh apa? Ibu-ibu kah? Anak muda kah? SMA kah? Atau gimana? Gini. Kan langsung ngebayangin siapa yang naik motor ini nanti kan? Karena di segmen itu, tentu produknya kan harus menarik, cantik, dinamis. Saya teringat burung ya. Oh, burung. Burung itu kan bentuknya bagus ya. Indah, kayak ada angsa, ada burung yang lain. Cendrawasih, kasuaria. Untuk QT ini kalau di burung, dia identiknya dengan burung flamingo.
Oh, flamingo. Oh, makanya Ya, dia biar bentuk kepalanya agak kecil, gitu ya. Terus gitu. dia bodinya badannya melekuk. Betul, lebih ke elegan ya. Elegan. Jadi kalau Sprinto kan garisnya tajam tuh ya. Ya. Dia diem aja kelihatan kenceng gitu ya. Kalau ini dia diem aja cantik. Cantik. Gitu, Mas. Cute ya, wah. Jadi kalau awalnya itu dari burung flamingo. Teman-teman, burung flamingo bentuknya kayak gini dan motornya bentuknya seperti ini. Kira-kira mirip nggak? Torehannya Magno. Seru ya Magno ya? Yes. Ya, kalau kan motor juga ada konsepnya kayak badak. Iya, benar. Kan? Iya. Kayak bison gitu kan. Nah, ini kira-kira ke arah itu. Ke arah unggas ya, burung-burung itu ya. Nah, kalau misalnya habis dari situ, terus kira-kira mau dijadikan motornya itu melihat dimensinya dulu kah, atau langsung milih-milih nanti bentuk lampunya kenapa bunder, nggak kotak gitu-gitu? Oh, gini. Jadi kan kembali ke konsep segmen pasarnya. Kemudian konsep desain bentuknya kayak apa, harus cantik, harus elegan. Nah, kebetulan bentuk yang seperti ini adalah bentuk yang paling populer di dunia. Bentuk seperti itu, skuter begitu tuh populer. Jadi dengan bentuk itu adalah menjadikan segmen yang tidak asing lagi, tapi kita bikin lebih cantik, lebih futuristik, lebih modern. Iya bener. Itu ada semua ya unsur-unsur di situ ya. Ada semua. Cantiknya kan dari garis bodi aja tuh, dari tebeng depan ke dek bawah sampai belakang itu kelihatan cantik ya, seperti burung tadi ya. Iya, yes. Kepalanya juga kecil gitu, seperti kepalanya kecil karena memang kita di segmen itu, di segmen anak muda. Jadi sehingga motor itu kelihatan tidak garang. Iya. Tidak galak gitu. Nah, itu Mas. Terus nyari inspirasi ini, dari cari inspirasi sampai terwujudnya gambar tuh berapa lama? Mana? Sebenarnya kalau desainer itu kan kerjanya tuh dia tiada henti ya. Siang muter terus ya. Kayaknya bagusnya diginiin, kayaknya bagus gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang dari pagi sampai pagi lagi juga otak tuh mencari inspirasi gitu ya. Tapi kalau mencoretkan di gambarnya cepat. Oh cepat. Ya sehari lah, semalam juga. Kalau gambarnya cepat ya. Apalagi pengalaman Magno udah sekian puluh tahun gambar ya Magno ya. Seret langsung jadi bentuk gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau mencari, berarti kan ada tim ya Magno ya. Kira-kira nanti kepalanya seperti ini tuh berarti ada diskusi juga ya sama tim ya? Pasti. Pasti kita diskusi dengan tim, terutama dengan manajemen ya. Gimana, kemudian juga kita survei dengan pasar. Apakah iya pasar model ini diterima, kan gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau boleh tahu nih dari pertama kali Magno dapat brief nih ya. Motornya tuh tadi yang namanya buat anak muda, buat ibu-ibu, terus mencari inspirasi, burung flamingo cantik, sampai jadi desainnya disetujui oleh tim itu berapa lama Magno? Ada setahun kah, 2 tahun? Oh enggak, cepat ya? 2 minggu, 3 minggu selesai. Gitu? Kemudian betul-betul manajemen di kita ini sangat konsentrasi terhadap desain, terhadap pasar, dan kecepatannya luar biasa. Oh gitu? Jadi sangat cepat. Itu berarti langsung begitu gambar terjadi 2 minggu itu baru nanti di proses berikutnya ya? Proses berikutnya dibikin clay model. Oh, ada mock-up-nya berarti ya? Ada mock-up-nya. Mock-up-nya teman-teman seperti ini nih, langsung dibikinkan 1:1 ya? Yes. Magno ya? Pakai tanah liat ya? Tanah liat, betul. Nah, teman-teman yang pengen kuliah desain, apalagi desain industri ya, Magno ya? Produk desain. Nah, ini kerjaannya seperti Magno ini nih. Udah mulai dari gambar sampai bikin clay model. Kayaknya seru ya? Model, kemudian 3 dimensi di komputer. Gitu. Untuk jadi rapid prototype. Iya. Kalau di rapid sudah oke, baru kita bikin molding. Baru kita produksi plastik. Nah, kan dari gambar terus ke clay model. Berarti itu udah ditentukan nanti, dimensinya segini nih ukurannya nih. Yes. Ya kan? Wheelbase-nya berapa, itu yang menentukan divisi desain apa teknis, Magno? Kita kerja sama tim. Bareng ya? Bareng. Justru kita membuat clay model itu supaya kita bisa coba juga. Kita dudukin. Pada saat sama kita juga bikin frame-nya paralel ya. Kita bersamaan juga kita uji coba. Gitu. Nah itu ada kompromi nggak sama tim teknis kan biasanya? Selalu. Biasanya berantem tuh. Enggak. Aku maunya seperti ini. Tim teknis nggak bisa mas, ini terlalu kecil gitu. Idealis itu ada. Gitu ya. Tapi kita kan sudah menjadi satu paket yang memang tujuannya sama ke arah sana. Ada kompromi yang secara teknis, secara desain tidak boleh saling mengalahkan. Berarti kerjasama.
Iya, karena tujuannya sama-sama membuat produk yang bagus gitu. Betul. Ya kadang-kadang desain harus dirubah. Iya benar. Styling harus berubah. Kadang-kadang engineering juga harus berubah. Itu sesuatu yang biasa. Tapi misalnya kan udah dapat bentuknya nih, Mang No. Terus pakai ban berapa ya? Apakah ban 10 atau ban 12? Itu idenya dari Mang No dulu, dari gambar atau teknis langsung Mang No titip ya, pakai ban 12 misalnya. Itu sebelum sketsa dibuat udah ditentukan. Oh, sudah ada briefnya Sudah berarti ada. ya? Oh, berarti nanti motornya seperti ini, kira-kira bentuknya seperti ini, dimensinya berapa meter, bobotnya berapa meter. Iya. Wah, itu berarti langsung baterainya, kekuatannya, segala macam udah. Jadi R&D sudah bekerja. tinggi duduknya berapa, joknya gitu ya. Jadi itu nanti diterjemahkan baru ke gambar ya? Betul, baru saya gambar yang final. Seperti nanti saya lihat gambar finalnya. Teman-teman, jangan nih spill dulu ya. Nanti kita di akhir video ini kita minta Mang No untuk gambar buat kita. Asik. Boleh ya, Mang? Sketsa aja. Asik. Nah, nah misalnya gini Mang No nih, yang paling disuka nih Mang No nih dari motor ini. Kan Mang No gambar semuanya ya. Mulai dari bodinya, lampunya, lampu depan cantik, lampu belakang futuristik ya. Yes. Yang paling Mang No suka tuh bagian mana? Boleh nggak? Paling ini kayaknya paling gitu loh. Iya. Semuanya adalah suka ya, seperti karena semuanya detail. Karena semuanya Mang No yang gambar soalnya. Karena saya perhatiin semuanya, Mas. Mulai lampu. Lampu depan juga bagaimana bentuknya, sedetil mungkin saya bikin cantik gitu kan. Sesuatu yang baru di lampu depan, coba lihat di mana ada garis hitam di bagian ini yang membuat ini menjadi itu seperti kepala burung ya? Iya, gitu ya? Itu sesuatu yang baru. Lalu kemudian ke belakangnya kita ada sirip di belakang setelah lampu itu sesuatu yang baru. Itu lampu yang nyala di belakang sirip lampu itu ya? yang nyala juga saya suka. Bentuk lampu rem juga yang modern, tidak klasik. Yang berdiri-berdiri gitu ya? Tuh, saya tempelkan yang modern. Jadi kalau Mas Manu tanya, mana yang suka? Saya suka semuanya. Berarti beliau sangat menghargai karya sendiri. Ya pastilah. Semua pasti puas. Berarti kelihatan sekali Mang No ini puas banget gambar Indomobil motor. Sangat puas. Ya, kan? Sangat jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman cewek, ya kan, mungkin ibu-ibu di sini yang punya anak, ternyata Mang No ini memperhatikan. Boleh nanya nggak Mang No? Yes. Punya anak cewek nggak Mang No? Kebetulan saya tidak punya anak cewek. Kirain kalau punya anak cewek apakah nanya gitu kan, atau nanya ke istri bagus nggak gitu. Itu sempet nggak nanya ke beberapa orang yang mungkin dalam lingkungan tertutup ya. Ini kalau desain begini buat cewek cakep nggak ya? Gitu. Tidak. Oh nggak ya? Desain itu saya terhadap istri dan anak saya rahasiakan. Oh ya, ini nggak boleh. Bener. Nggak boleh. Karena ini rahasia sekali. Rahasia Perusahaan. Yes. Saya sebelum desain motor ini jadi produksi, nggak boleh saya lihat ini. Nggak boleh ada siapapun nggak boleh lihat. Internal manajemen. Oh, kecuali tim yang memang terlibat ya. Yes. Wah, gila, ini bener. Termasuk ke Mbak Manut juga nggak boleh. Ya, apalagi saya ya. Bocoran. Tapi teman-teman, kita sekarang mau minta Mang No buat Mang No, kita izin tolong biar teman-teman tahu bahwa Mang No memang apa ya, tangannya itu luas banget gitu loh untuk menggambar QT ini. Biar teman-teman juga tahu sketsa awalnya itu seperti apa Mang No. Sketsa ya? Sketsa aja. Iya. Bahwa dari sketsa awalnya Mang No itu ternyata nanti bisa jadi motor yang secantik itu. Ini aku pengen dulu Mang. Ya. Sorry. Nah, ini teman-teman kita langsung lihat. Biasanya kita bikin motor itu adalah awalnya apa dulu nih Mang No? Dari bannya dulu. Roda ya berarti. Roda. Oke. Lalu kemudian kita tentukan posisi roda belakang di mana? Di sini. Wheelbase nih berarti ya. Nanti wheelbase-nya ya. Ya. Lalu kemudian kita tentukan ground clearance-nya. Lalu kemudian kita tentukan posisinya, kita beginikan posisi steering handle-nya, kemiringannya, dan kita tentukan bentuknya seperti apa. Mau lurus, mau ini, mau itu. Ya. Untuk QT ini begini. Nah, itu. Untuk QT gini. Iya. Seperti ini.
Ini konsep awal. Ini desain awalnya nih. Ya, desain awal. Dari sini baru kemudian kita perbagus, Mas. Ya, bentuknya. Ya, dihaluskan, ditebalkan pada posisi mana yang harus kita buat. Misalnya QT ini begini. Ya. Oke. Tuh. Oh, ini lebih detail lagi nih ya. Lebih detail lagi, tentuin lagi bentuknya. Nah, oh, gitu. ini akhirnya kemarin jadi tutun itu ya? Ya, jadi tutun di sini kan. Ini ada. Ini kan sketch. Ada warna yang berbeda, iya betul. Ya, betul. gitu kan. Nah, kita dapetin lah bentuknya. Tuh. Di QT ini saya mau dari belakang ke jok nih satu warna. Oh, iya. Benar. Ini satu warna nih. Tuh, ya. Keren. Kira-kira begini konsep awalnya ternyata begini ya. Begini. Baru nanti jadi hidungnya seperti apa. Nah, baru nanti detail gitu lampunya ya. seperti apa. Lampu gitu ya. depannya kayak apa misalnya kan. Gitu kan? Ya. Nah, gini-gininya di tangan. Makanya desain skate ini ya cepatlah semalam jadi udah bagus nanti berwarna gitu kan. Betul. Baru setelah ini kita scanning, masukin komputer, baru gambar 3D komputer nanti kita lihat. Lebih detail lagi di sana. Lebih detail lagi. Habis itu bikin 3D-nya, kanan kiri dan segala macam ya. Betul. Jadi sketsanya begini aja. Dan ini kelihatan banget ya. Mulai dari lampunya itu udah kelihatan banget di QT ya. Iya. Sampai belakangnya yang model ada kayak buntut gripnya. Kayak buntut burung gitu ya. Betul. Dan yang saya maksud tadi baru di kepalanya itu kan gini, Mas. Ini headlightnya. Ya. Iya. Jadi ada sesuatu yang begini tuh. Iya, benar. Tuh. Ini saya buat hitam. Di sininya. Oh, ini dari awal memang idenya seperti ini ya. Ya, tuh. Sampai jadi motornya juga seperti itu ya. Ya, di kepalanya seperti ini. Ini sesuatu yang baru. Keren. Oke. Thank you banget nih. Nih, nanti aku boleh minta gambarnya, Mang? Bisa. Saya share nanti. Nanti kita bingkai di kantor. Oke. Nah, Mang No. Yes. Keterlibatan Mang No di Indomobil Motor ini berarti sudah lama ya sebenarnya? Sudah lumayan ya? Enggak juga. Seumuran dengan EA berdiri. Oh, sejak awal berarti. 2024 awal. Nah, berarti kan sudah menelurkan beberapa desain motor. Iya, kan ya termasuk logo Indomobil yang ini bocah saya yang buat. Mang No juga ya? Iya, yang buat. Mang No. Kebetulan burung juga. Nah, kita tahu nih Indomobil kan sangat aktif ya. Udah belum berapa lama Indomobil muncul, ternyata sudah punya beberapa produk sekaligus. Udah 4 produk. Dari Adora, Tirano, Sprinto, dan sekarang QT. Dan kayaknya dengar-dengar bakal ada lagi nih. Ada, pasti. Pasti akan terus ya? Pasti ada terus ya? Bergerak terus. Berarti Mang No juga lagi, boleh nggak spill Mang No? Kira-kira the next Indomobil motor tuh motornya kayak gimana sih? Nah, teman-teman ini bocoran halus banget ya dari Mang No bahwa memang Indomobil motor akan ada yang baru. Kita tunggu saja motornya. Mudah-mudahan kalau nggak tahun ini tahun depan ya, Mang No ya? Ini tahun depan lah. Ya, tahun depannya. Ya. Nah, nanti tahun depan jadi kita akan ingat lagi Mang No ini pernah gambar siluet di Ramo Podcast ini. Boleh nggak Mang No? Spill dikit ya Mang No. Kira-kira ideanya apa? Sebenarnya lebih kepada untuk mengisi segmen yang belum diisi. Berarti Indomobil ini segmennya langsung masuk gitu ya? Kita berusaha masukin semua segmen. Ada yang elegan Adora, ada yang tough adventurous pakai Tirano, yang kenceng pakai Sprinto, dan ini buat yang lebih muda pakai QT. Nah, yang satu ini kita nggak boleh spill dulu ya, karena saya juga belum tahu sebenarnya kan. Mang No juga pasti tidak bisa untuk berbicara bebas di sini, tapi boleh nggak kita kasih sedikit coretan nih Mang No? Oh, coretan maksudnya sketch atau gimana? Sketch ada dikit aja, boleh nggak? Sketsa rahasia, tapi kira-kira bentuknya akan lebih galak daripada QT jauh. Oh gitu. Lebih keren, lebih galak daripada QT. Oh. Dengan target price ya tidak jauh berbeda. Wow. Berarti kemungkinan saya tebak ya Mang No ya, skuter lagi berarti ya. Kira-kira demikian. Ya. Tapi tidak skuter murni.
Wah, ini makin penasaran berarti. Tidak sekedar murni. Baiklah kalau gitu. Kita tunggu aja kabar dari Indomobil Motor berikutnya. Jadi, terima kasih Mang No sudah mampir ke Rama Podcast. Ya, makasih. Berbagi sama kita. Mudah-mudahan obrolan kita ini jadi inspirasi buat teman-teman semua. Yes. Dan terutama teman-teman yang masih muda, bahwa mengejar impian itu, menjadi seorang desainer itu, Mang No ini sudah membuktikan. Malah melintang di Indonesia, menjadi seorang desainer otomotif dan terutama sepeda motor loh ya. Ya, sepeda motor. Ya intinya ada pesan nggak Mang No buat teman-teman? Pesan saya buat khususnya para calon desainer ya, tetap konsisten di bidang desain, tetapi juga jangan bosan-bosan, terus belajar mencoba. Kunci saya bisa sukses itu ada 3M. Apa tuh Mang No? Bukan no Sumarno, bukan ya? Oh, bukan. Niteni, Oke. dan nambahi. Oh, berarti itu kunci belajar itu. Iya. Ini buat teman-teman yang Jawa. Nambahi. Niteni itu berarti survei, mempelajari. Mempelajari Niteni, mempelajari kenapa begini, kenapa Honda begini, kenapa Yamaha begini, kenapa BMW begini. Kenapa mobil motor seperti ini. Betul. Gitu ya. Lalu kemudian kita kedua N, Niroke, berusaha membuat, meniru. Iya. Meniru itu kan belajar, bagus. Tapi kemudian yang ketiga adalah nambahi. Menambahkan konsep yang kita inginkan. Asik. Sebenarnya ada lagi nih istilahnya. Apa itu? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Mirip. Leres. Terima kasih Mang No sudah mampir ke Rama Podcast. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Lain kali kita akan podcast lagi dengan narasumber kita yang ahli di bidangnya, pakar di bidangnya, dan tentunya inspiratif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain. Dah.